Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga masih dalam kondisi yang baik ya, teman-teman. Baik, materi hari ini eh, lebih praktis dari materi sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kita masih berbicara mengenai apa itu pengertian bahasa, apa itu ragam bahasa, apa itu ejaan, jenis-jenisnya seperti apa. Jadi kalau hari ini kita akan memiliki materi yang sifatnya lebih praktis, dan materi itu adalah tulisan ilmiah dan tulisan populer. Jadi hari ini saya sengaja tidak membuat banyak tampilan karena saya ingin menunjukkan beberapa tulisan yang nantinya dari tulisan-tulisan itu kita bisa memahami pengertian dari tulisan ilmiah dan tulisan populer, dan sistematika serta ciri-ciri dari tulisan ilmiah dan tulisan populer itu seperti apa. Baik, kita awali dari tulisan ilmiah. Jadi tulisan ilmiah adalah tulisan yang selalu berhubungan dengan wilayah akademik dan wilayah ilmiah. Artinya wilayah akademik adalah yang selalu berhubungan dengan pendidikan, misalkan di dunia pendidikan, misalkan di dunia kampus, seperti itu. Sementara wilayah ilmiah ini berhubungan dengan penelitian. Jadi tulisan ilmiah ini selalu harus didasarkan pada penelitian, entah itu penelitiannya skalanya besar atau kecil. Sementara tulisan populer ini adalah tulisan yang memiliki berbagai tujuan. Jadi penulisnya itu dengan sadar menulis sesuatu yang memiliki tujuan. Tujuannya misalkan untuk reportase, memberitakan sesuatu, atau mereview, memberikan review dari sesuatu, misalkan review kafe, review makanan, atau review tempat, dan lain sebagainya. Atau mungkin feature, jadi menulis sesuatu. Misalkan ada di tulisan-tulisannya di Tirto, Mojok, dan lain sebagainya. Dan lain-lain. Jadi nanti kita akan lihat contohnya. Dan kalau dilihat dari perbedaannya, tulisan ilmiah secara bahasa atau secara isi, tulisan ilmiah itu selalu dilandaskan dari sebuah teori, entah teori humaniora atau teori yang berhubungan kedokteran dan lain sebagainya. Itu tulisan ilmiah. Selain itu, kalau tulisan ilmiah ini bahasanya harus lugas, jelas, tegas, dan lain sebagainya. Harus efektif dan efisien dalam menyampaikan tulisan. Bersifat objektif, artinya objektif itu tidak memihak. Jadi tulisannya ya benar-benar fakta, sesuai dengan faktanya. Sementara tulisan populer ini kalau dilihat bahasanya itu berbeda. Kalau yang tadi bahasanya lugas, tegas, atau misalkan kita berbicara kaku karena tersistem seperti itu ya. Kalau di tulisan populer itu lebih santai karena bahasanya bahasa komunikatif, bahasa sehari-hari. Bahasanya sama-sama bahasa formal. Ya memang ada tulisan populer yang bahasanya informal juga ada. Tapi bahasa formal dari tulisan populer ini jauh lebih santai dibandingkan bahasa yang ada di bahasa tulisan ilmiah. Jadi seperti itu. Kemudian kalau secara struktur nanti kita akan melihatnya dari beberapa contoh tulisan ini. Saya bukakan di bagian Oke, kita langsung masuk di tulisan yang pertama. Jadi dari tulisan ini saya ingin memberikan contoh, dan dari contoh ini Anda akan tahu perbedaan antar masing-masing. Jadi kita masuk ke tulisan ilmiah. Jadi tulisan ilmiah itu juga bisa disebut karya tulis ilmiah, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Jadi jenis dari tulisan ilmiah ini ada 3 skup yang besar. Ada laporan penelitian, ada makalah, dan ada juga artikel ilmiah. Dan kita mulai dari laporan penelitian. Jadi laporan penelitian ini selalu berhubungan dengan wilayah akademik. Jadi wilayah akademik ini adalah misalkan
contoh tulisannya adalah skripsi. Skripsi ini adalah sebuah tulisan yang diperuntukkan untuk tugas mahasiswa program sarjana S1. Sementara tesis itu untuk S2 dan disertasi adalah untuk S3. Jadi itu adalah laporan penelitian. Selain itu, laporan penelitian itu juga berhubungan dengan misalkan kalau berbicara teman-teman dari kedokteran atau misalkan wilayahnya kimia, fisika yang biasanya ada tugas penelitian seperti itu, mereka juga harus melaporkan hasil penelitiannya. Dan hasil penelitian itu juga disampaikan dalam bentuk tulisan laporan penelitian. Jadi ini saya mengambil sebuah tulisan, ini adalah contoh dari tesis dari Universitas Gadjah Mada. Jadi kalau secara tulisan, ini adalah bentuk dari tulisan laporan penelitian. Jadi harus ada halaman sampul seperti ini yang berisi judul, kemudian tulisannya ini apa, jenisnya apa, kemudian ada tujuannya apa, kemudian program studi, kemudian ada logo, ada penulis, dan ada instansi dan waktu dan tempat dan waktu. Kemudian ada tulisan dalam bahasa Inggrisnya seperti itu karena diharapkan juga bisa dibaca oleh teman-teman dari luar negeri seperti itu. Jadi kemudian ada pernyataan orisinalitas, jadi bahwa tulisan ini adalah tulisan pekerjaan dia, bukan dari plagiarisme seperti itu. Jadi tulisan ini ya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada lembaga. Kemudian ada kata pengantar. Kemudian ada daftar isi. Di daftar isi ini berhubungan dengan isian-isian apa saja yang ada di tulisan Anda. Jadi misalkan ada tadi dalam halaman persetujuan, halaman pernyataan, pengantar, daftar isi, kemudian intisari. Intisari ini adalah abstrak seperti itu. Kemudian kalau di tulisan ilmiah yang bentuknya adalah laporan penelitian, ini ada bab-babnya. Jadi ada bab 1 pendahuluan. Kemudian ada bab 2, bab 3. Jadi perbedaannya ya dari pengalaman saya kuliah, setiap instansi ini memiliki gaya penulisan yang berbeda. Jadi misalkan, kalau dulu ketika saya kuliah S1 seperti itu, untuk gaya penulisannya misalkan, bab 1 ada pendahuluan, kemudian di bab 2 misalkan ada bagian tinjauan pustaka atau maaf, di landasan teori seperti itu, kemudian di bab 3-nya ada metode penelitian. Tapi di UGM ini, karena kemarin saya juga kuliahnya di sana, di UGM ini ketiganya ini dijadikan dalam satu rangkaian karena dianggap lebih efektif seperti itu. Kalau dulu di UM itu ada pemisahan ya, ada bab 1 ini, bab 2 ini, bab 3 ini. Jadi bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori seperti itu, kemudian bab 3 metode penelitian. Setelah itu, kalau di UM dulu, langsung di bagian pembahasan. Pembahasan ini berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ada di rumusan masalah. Jadi
rumusan masalah ini adalah isiannya adalah pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ada di penelitian Anda, seperti itu. Jadi nanti misalkan Anda menulis skripsi, jadi di bagian latar belakang ini adalah alasan kenapa Anda menulis, seberapa pentingkah penelitian ini sehingga Anda harus melakukan itu di bagian latar belakang, atau fakta atau permasalahan apa yang ada di lapangan sehingga Anda harus menulis penelitian ini. Sementara di rumusan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa rumusan masalah ini berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Kemudian tujuan ini adalah untuk menjawab dari rumusan masalah. Misalkan rumusan masalahnya adalah mendeskripsikan bla bla bla. Jadi tujuannya untuk mendeskripsikan bla bla bla, seperti itu. Kemudian tinjauan pustaka ini adalah berhubungan dengan biasanya penelitian-penelitian yang pernah ada sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian Anda. Jadi kalau misalkan penelitian saya berhubungan dengan feminisme seperti itu, penelitian sebelumnya yang terkait dengan feminisme itu harus saya masukkan di tulisan saya. Kemudian landasan teori, seperti yang tadi, bahwa tulisan ilmiah ini pasti akan dilandaskan dari sebuah teori. Jadi teori-teori apa saja yang ada atau yang Anda pakai di penelitian Anda. Kemudian hipotesis, ada yang menggunakan hipotesis atau jawaban sementara, ada yang tidak. Kemudian metode, caranya seperti apa, Anda misalkan Anda ingin menelitinya itu dengan cara seperti apa. Analoginya adalah misalkan Anda ingin makan buah apel. Buah apel ini akan Anda makan dengan cara seperti apa, itu ada metode. Anda mau menggunakan pisau, atau misalkan Anda mau menggunakan gunting, atau misalkan Anda mau menggunakan palu, misalkan, untuk makan buah apel ini. Nah, di dalam metode penelitian ini berhubungan dengan alatnya apa, caranya seperti apa, kemudian sumber data dan datanya itu apa. Misalkan datanya ini adalah apel, seperti itu. Sumber datanya adalah apel, datanya adalah daging dari buah apel tersebut. Kemudian sistematika penyajian adalah Anda menyajikan hasil penelitian Anda itu seperti apa. Oke. Kemudian di bab selanjutnya, misalkan kalau di universitas, misalkan di UM seperti itu, ada bab, kalau yang tadi berarti bab 4, itu berhubungan dengan pembahasan. Misalkan rumusan masalah saya ada 2, otomatis nanti bisa ada 2 bab selanjutnya setelah ketiga bab sebelumnya. Tapi kalau di UGM, karena ini dijadikan satu rangkaian seperti itu, otomatis bab 2, kemudian ya karena ini dijadikan satu saja, jadi bab 2-nya ini berhubungan dengan rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya ada satu yang disub-subkan menjadi 5 rumusan masalah. Kemudian bab 3-nya kesimpulan. Jadi kalau di UM itu bisa dijadikan 2, misalkan saya punya 2 rumusan masalah, jadi otomatis bab 4-nya adalah rumusan masalah 1, bab 5-nya rumusan masalah kedua. Kemudian baru ke kesimpulan. Kesimpulan ini berhubungan dengan simpulan dan penutup. Kemudian ada daftar pustaka. Jadi ini adalah contoh dari tulisan laporan penelitian dan bentuknya adalah tesis. Jadi perbedaannya skripsi dan tesis serta disertasi ini adalah hampir sama, hanya penggunaannya atau tujuannya itu untuk 3 jenjang yang berbeda. Kalau berhubungan dengan sistematikanya, itu memang setiap institusi memiliki gaya selingkuh yang berbeda. Jadi ini adalah, harus Anda ingat, ini adalah laporan penelitian yang bentuknya adalah tesis untuk program S2.
Oke, kita masuk ke makalah. Jadi kalau makalah ini berhubungan misalkan dengan perkuliahan. Misalkan Anda mendapatkan tugas untuk menuliskan tugas itu atau untuk dikumpulkannya dalam bentuk makalah seperti itu. Jadi makalah ini ada halaman sampul seperti ini, kemudian ada kata pengantar, ada daftar isi, kemudian langsung di bagian isinya seperti apa. Jadi isinya misalkan bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan, kemudian latar belakang seperti ini, kenapa Anda harus mengumpulkan makalah itu, kemudian rumusan masalah, dan tujuan dari penulisan ini. Kemudian langsung di bagian pembahasan. Pembahasannya ya berhubungan dengan rumusan-rumusan masalah apa, atau apa yang ingin Anda cari, apa yang ingin Anda tuliskan di bagian makalah ini. Jadi kalau perbedaannya yang tadi itu untuk kalau laporan penelitian misalkan untuk keperluan tugas mendapatkan gelar kuliah seperti itu. Jadi kalau yang ini adalah untuk tujuannya misalkan untuk tugas perkuliahan. Ini adalah bagian isi, kemudian ada bagian penutup, kesimpulan dan saran. Dan sama, di sini pun ada daftar pustaka, di laporan penelitian juga harus ada daftar pustaka. Oke, kita masuk ke bagian artikel ilmiah. Jadi ini bentuk yang ketiga. Jadi dari tadi ada laporan penelitian, kemudian makalah, dan ini adalah artikel ilmiah. Jadi artikel ilmiah ini biasanya berhubungan dengan misalkan, jadi ketika nanti Anda akan menyelesaikan studi Anda, jadi selain Anda harus menulis laporan penelitian dalam bentuk skripsi untuk program S1 seperti itu, Anda juga harus merangkumnya, jadi membuatnya lebih singkat atau bahasanya itu lebih santai seperti itu. Karena bahasa atau sistematika dari laporan penelitian ini kan sangat terlihat kaku ya, misalkan ada bab 1, kemudian ada A, dan lain sebagainya. Tapi kalau di artikel ilmiah, ini sifatnya dari keseluruhan yang ada itu, Anda harus turunkan jadi tulisan yang sifatnya lebih santai secara sistematika. Jadi sistematikanya itu seperti ini. Jadi kalau yang tadi ada halaman sampul seperti itu, kalau ini tidak. Jadi langsung judulnya seperti apa, kemudian ada identitas penulis, instansinya, emailnya, dan lain sebagainya. Kemudian ada abstrak, kemudian ada kata kunci, jadi kemudian ada pendahuluan. Bedanya adalah kalau yang tadi laporan penelitian ada bab-babnya, ada poin-poinnya, ada angkanya. Kalau yang ini tidak, jadi langsung pendahuluan seperti ini. Kemudian langsung ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini adalah ada yang mengatakan tinjauan pustaka, ada yang berbicara landasan teori, kajian pustaka, sama. Intinya adalah di sana adalah berhubungan dengan teori-teori apa saja yang Anda masukkan di penelitian Anda. Kemudian metode seperti yang saya sampaikan tadi, caranya seperti apa, kemudian untuk melakukannya seperti apa, itu di bagian metode penelitian. Kemudian hasil dan pembahasan. Jadi ada yang menulis hasil sendiri dan pembahasan sendiri. Perbedaannya hasil dan pembahasan adalah hasil, misalkan ada penelitian yang melakukan observasi atau misalkan membagikan angket. Jadi di bagian hasil ini adalah isian dari kegiatan yang dilakukan. Misalnya observasi, saya melakukan observasi, saya mendapatkan data seperti ini. Atau misalkan saya membagikan kuesionernya saya bagikan ke 80 orang, hasilnya seperti apa, misalkan seperti itu. Jadi hasil-hasil seperti itu akan disampaikan dalam
misalkan dalam tabel seperti ini atau diagram seperti itu dan lain sebagainya. Itu di bagian hasil. Sementara di pembahasan itu dia berisikan hasil-hasil itu dia bahasakan. Bahasa ringannya adalah membahasakan dari hasilnya. Jadi, tapi ada yang berpikir, ada dosen-dosen yang berpikir bahwa hasil dan pembahasan itu lebih efektif, jauh lebih efektif ketika dijadikan satu. Jadi tidak akan berulang. Jadi hasilnya langsung misalkan dimasukkan di atas seperti itu, kemudian di bawahnya langsung dibahas bahwa data, misalkan data ini seperti ini, bla 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 bla, itu langsung dibahasakan dengan teori-teori yang sudah Anda masukkan di atas. Jadi seperti itu. Tapi dengan cara seperti itu ya caranya sebenarnya sama saja, hanya pemikiran antar satu dosen dengan dosen yang lain menganggap bahwa ini lebih efektif seperti itu kalau dijadikan satu. Kemudian di bagian penutup sama isiannya adalah kesimpulan dari keseluruhan dan sarannya seperti apa. Dan ada daftar pustaka. Ini ada artikel ilmiah. Jadi artikel ilmiah ini selain ketika Anda harus menyarikan dari tulisan laporan penelitian seperti itu, jadi misalkan Anda ingin ikut sebuah seminar atau lokakarya dan lain sebagainya seperti itu, maka ketika Anda ingin entah menjadi pembicara atau peserta dan mereka memberikan syarat Anda bisa bergabung di kegiatan itu ketika Anda menuliskan sebuah artikel ilmiah. Jadi seperti inilah bentuknya dari artikel ilmiah. Dan sebelumnya banyak orang atau banyak mahasiswa, teman-teman seperti itu yang salah mengartikan atau bingung membedakan antara artikel dengan jurnal. Artikel adalah bentuk tulisan. Jadi tulisan ini ya artikel. Sementara jurnal adalah misalkan, jurnal adalah bukunya, tempatnya. Jadi misalkan ini ada buku. Buku ini namanya jurnal. Di jurnal ini ada misalkan ada 5 artikel, artinya ada 5 tulisan. Jadi tulisan-tulisan ini adalah artikel ilmiah. Jurnal ilmiah adalah wadahnya. Jadi biar Anda juga memiliki pemahaman yang sama. Jurnal ilmiah adalah bukunya. Sementara artikel adalah tulisannya. Misalkan ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5, dan sebagainya. Jadi perbedaan jurnal dan artikel itu seperti itu. Oke. Ini tulisan yang terakhir dari laporan penelitian atau tulisan ilmiah. Jadi sekarang kita masuk ke bagian tulisan populer ya. Jadi tulisan populer ini sifatnya lebih santai, misalkan tulisan-tulisan di koran, kemudian di majalah, atau misalkan kalau sekarang itu kan banyak sekali tulisan-tulisan di internet misalkan 7 cara membuat atau memasak spaghetti misalkan, atau 7 manusia berumur sangat tua di Indonesia. Itu tulisan populer. Jadi tulisan-tulisan populer ini sifatnya lebih santai. Dan santainya adalah bisa dilihat dari bahasanya. Bahasanya itu bahasa yang komunikatif, tidak seperti bahasa dari tulisan ilmiah yang jauh lebih kaku. Jadi ini adalah contoh tulisan populer. Jadi tulisan populer ini misalkan kalau Anda suka membaca misalkan tulisan dari Tirto, kemudian Mojo, kemudian Kumparan, ya itulah adalah bentuk-bentuk dari tulisan-tulisan populer. Secara sistematika, tulisan populer ini misalkan ada judul, kemudian misalkan ada gambar ilustrasinya seperti apa. Kemudian di bagian setelah ilustrasi itu ada penghubung atau pembuka. Artinya ini pembuka
dari tulisan itu dibuka dengan seperti apa. Setelah dibuka, itu ada istilahnya adalah jembatan, atau biasanya kalau dalam istilahnya ada bridge atau leher. Jadi penghubung antara kepala. Kepala itu yang ada di judul, menghubung antara kepala ke isinya. Jadi ada bridge atau jembatan atau leher tulisan. Setelah ada leher, itu ada bagian isi atau body. Bodinya seperti apa. Jadi isinya dari tulisan populer ini apa? Misalkan kalau dari tulisan ini tentang agnostik di Indonesia. Agnostik di Indonesia itu seperti apa, bla 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 dan lain sebagainya. Kemudian bagian terakhir adalah penutup. Penutupnya seperti apa? Misalkan bisa ditutup dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum selesai dari agnostik misalkan, atau kesimpulan seperti apa bisa dimasukkan di bagian penutup. Kemudian misalkan ini ada contoh lagi dari Tirto ini. Ini pun sama. Jadi secara sistematika, ada sistematika kepala, kemudian pembuka, leher atau bridge atau penghubung seperti itu tadi, kemudian ada body atau isinya seperti apa. Kalau ini berhubungan dengan bagaimana film sekarang itu lebih meromantisasi kekerasan dalam film. Kemudian ada penutup, jadi seperti itu. Jadi ini adalah contoh-contoh dari tulisan populer. Jadi tulisan populer ini sama-sama menggunakan bahasa yang formal, tapi bahasanya lebih komunikatif, seperti itu. Jadi ada pertanyaan. Sementara tulisan populer, karya populer ilmiah itu seperti apa? Atau ilmiah populer itu seperti apa? Jadi ilmiah populer atau populer ilmiah itu ya tulisan yang populer, tapi didasarkan dari penelitian, entah itu penelitiannya observasi, bukan penelitian yang skalanya besar, misalkan seperti penelitian untuk mendapatkan data untuk skripsi tesis dan lain sebagainya. Tapi misalkan melakukan pembacaan di internet, melakukan observasi dan lain sebagainya, itu bisa disebut sebagai tulisan ilmiah populer. Jadi misalkan saya ingin menulis tentang feminisme Jawa, otomatis sebenarnya tulisannya bisa masuk di tulisan populer, hanya saja karena saya melakukan observasi, melakukan pembacaan, otomatis saya bisa memberikan label ilmiah populer atau populer ilmiah, seperti itu. Baik, begitu teman-teman. Jadi untuk materi hari ini, jadi saya sangat berharap dari setiap pertemuan itu ada pertanyaan, karena video ini hanya bersifat pemantik diskusi. Jadi selebihnya berhubungan dengan pemahaman itu akan kita lanjutkan di bagian diskusi. Diskusinya bisa santai, bisa misalkan Anda membuat forum di grup WhatsApp seperti itu, saya sangat membuka itu. Baik, untuk tugasnya nanti akan saya tuliskan di Google Classroom. Itu saja untuk hari ini, jadi semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.